Yesus. Dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus itu sama seperti kita. Dia manusia, 100%. Tak ada embel-embel. Yang membuat embel-embelnya banyak itu dari Roma Yunani. Melalui konsili-konsili. Mr. HT, ada tanggapan? Mr. HT, ya silakan. Ini temanya apa ya, Bang? Temanya Yesus bukan firman. Oh, iya. Bagi kami, Yesus Sang Firman. Bagi kami. Yesus Sang Firman, artinya Yesus Sang Firman, artinya Yesus sumber firman, gitu. Pribadi, Pak Suma. Pribadi Sang Firman. Iya. Oke, baik. Sekarang ketika Yesus dikatakan pribadi Sang Firman, di Yesaya 55 nomor 11, di situ ada kata pi, atau ejaan kita P, dalam bahasa Ibrani pi. Pi ini artinya bibir, atau mulut, atau Sang Firman, atau Sang Sumber. Sekarang ketika kemudian pi mengeluarkan firman, Yesusnya di mana di situ? Itu kan di Yesaya, Bang. Kalau Sang Firman itu di Yohanes. Iya, kan Tuhan itu cuma satu, bukan 5. Iya. Tuhan sebelum Maria mengandung, Tuhan pernah berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Mulut di sini bahasa Ibraninya pi atau p. Mulut artinya sang sumber, sumber firman. Firman tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kuperintahkan kepadanya. Berarti Tuhan memberikan instruksi, di mana instruksi itu adalah perkataan atau firman, atau dalam bahasa Ibraninya disebutkan dabar. Tuhan mengeluarkan dabar ketika Tuhan mengatakan, jadilah terang. Maka dabar itu tidak akan pernah mantul kembali kepadanya sebelum terang itu benar-benar terjadi. Makanya dikatakan di Mazmur 339, Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua jadi. Apa yang dikehendaki Tuhan, jadi. Nah, permasalahannya sekarang adalah, ketika Yesus belum ada di atas muka bumi, Anda mengatakan tadi Yesus itu adalah Sang Firman. Berarti Yesus ini Sang Mulut. Yesus ini mulut Tuhan, yang melekat pada diri Tuhan. Pi dalam bahasa Ibrani. Jadi ketika Yesus turun ke bumi, mulutnya Tuhan, bibirnya Tuhan copot. Jatuh ke bawah, ke bumi, gitu maksudnya. Bukan seperti itu, Bang. Lalu? Itu namanya cocologi. Ya oke, itu namanya cocokologi. Oke. Sekarang kalau bukan cocokologi, Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus di situ di mana posisinya? Firman atau mulut? Yesus ini. Bahas yang Yohanes itu, Bang, Yohanes 1. Loh, itu Tuhan baru, konsep Kristen. Kita lebih dulu mengenal, orang Yahudi lebih mengenal lebih dulu tentang konsep ketuhanan. Iya, betul. Nah, oke. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus di sini yang mana? Mulut kah atau firman? Begini, Bang Suma, yang teman-teman pahami itu firman itu perkataan itu. Tapi di Yohanes Sang Firman jauh berbeda dengan perkataan, sebatas perkataan. Tetapi merujuk kepada pribadi. Iya, makanya saya tanya. Firman itu telah menjadi manusia, maksudnya apakah firman yang menjadi manusia atau mulut yang menjadi manusia?
Bukan perkataan, bukan mulut, tapi pribadi sang firman itu yang telah menjadi manusia. Oke, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yang mana yang pribadi Tuhan di sini? Itu beda konteksnya, Bang Suma. Tidak bisa, Bung. Tidak bisa. Pencipta langit dan bumi itu menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Iya. Firman keluar dari mulut. Nah, sekarang Yesus ini yang menjadi daging, mulut Tuhan atau firman Tuhan? Yang menjadi daging itu adalah pribadi. Baca di 1 ayat 1 ayat. Mati Mija. Yang astagfirullahaladzim. Jadi maksud Anda Tuhan yang berfirman ini yang mengatakan jadilah terang, jadilah ini, jadilah, Tuhan yang berkata itu yang menjadi manusia. Iya, Bang. Berarti sudah nggak ada Tuhan? Ada. Mana? Tuhan itu maha hadir dan bisa... Enggak. Pada saat dia hadir di kandang binatang berarti sudah nggak ada Tuhan. Loh, jangan batasi Tuhan dengan akalnya. Anda yang membatasi Tuhan, kok saya yang dituduh? Anda yang membatasinya telah menjadi manusia. Dan itu yang Bible katakan, ia telah menjadi manusia. Saya atau Anda yang membatasi? Dan diam di antara kita. Dan dia mati bagi Bang Suma dan bagi semua yang... Berarti Anda sudah membatasinya, sudah menjadi manusia kan? Sudah menjadi manusia kan? Iya, Bang. Berarti Tuhan Anda sudah jadi manusia kan? Dia rela jadi manusia. Berarti sudah terbatas kan? Iya, berarti sudah terbatas kan? Ya terserahlah bagi Bang Suma terbatas atau... Kenapa tidak terbatas sementara dia sudah menjadi makhluk manusia? Dia dalam rangka karena menyelamatkan Bang Suma. Oke, itu adalah tahayul, itu dongeng, itu mimpi, ya. Sekarang ketika Tuhan Anda batasi menjadi manusia, Tuhan sudah nggak ada kan? Tetap ada Bang Sumaku. Di mana Tuhan itu lagi? Di mana Tuhan itu? Bukankah Anda sudah mengurungnya dalam kemanusiaan? Janganlah batasi kemahahadiran Tuhan dengan ketidak... Anda yang membatasi Tuhan itu dengan menjadi manusia. Kok jadi saya yang terdakwa ini? Yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia, saya atau Anda? Itu Bible, kitab suci, firman yang menyatakannya. Oke? Begini aja Bang Suma. Kenapa kok Bang Suma suka tentang Yesus, Bang Suma? Ya karena ajaran ini, ajaran sesat pagan ini diajarkan juga kepada umat Islam. Bang Suma sementara dipakai oleh Tuhan. Jangan nangis. Agama Anda itu adalah agama syiar yang diajarkan juga kepada umat Islam. Secara tidak baik. Orang sudah punya agama, dibaptis dan seterusnya. Sekarang tugas Anda menjelaskan kenapa Tuhan Anda batasi menjadi manusia. Kenapa? Cuma kita lanjut ya. Ya sebagai logika Bang Suma. Kenapa Anda membatasi Tuhan dengan menjadi manusia? Kenapa? Bagi Tuhan bisa jadi apa saja kan Bang Suma? Ya, berarti bagi Tuhan bisa menjadi apa saja. Itu ilmunya dari mana? Loh Bang Suma ini katanya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada. Ini tidak ada yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan adalah tidak mungkin berhenti menjadi Tuhan. Dengan kata lain, mustahil Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan. Dengan kata lain, mustahil Tuhan berubah menjadi Yesus. Dengan kata lain, mustahil Yesus itu Tuhan. Paham? Sampai sana otaknya nyampe? Sampai Bang Suma. Sampai. Sekarang saya tanya, kita ya. Apakah kita Tuhan ya. itu bisa berhenti menjadi Tuhan? Sabar, menyesatkan sabar. Bisakah Tuhan berhenti menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa Bang Suma, itu memungkiri. Bisakah Tuhan berubah menjadi makhluk? Itu berinkarnasi Bang Suma, teofani. Berarti Tuhan bisa berubah menjadi makhluk. Tapi bukan berarti berubah-berubah begitu Bang Suma. Ini ada konteks. Tadi katanya Tuhan menjadi.
Kalau Ini- Tuhan menjadi batu, berarti Tuhan berubah menjadi batu. Tuhan menjadi kambing, berarti Tuhan berubah menjadi kambing. Tuhan menjadi goa, berarti Tuhan berubah jadi goa. Tuhan menjadi sepatu, berarti Tuhan menjadi sepatu. Tuhan menjadi daging, berarti Tuhan menjadi daging. Iya Bang Suma, Tuhan Nah, menjadi- oke. Apakah Tuhan bisa berubah menjadi makhluk? Tuhan jadi batu itu ada di keyakinan Bang Suma gitu loh yang kumpul. Apakah Tuhan bisa berubah menjadi makhluk? Bertahun-tahun cari uang hanya untuk pergi cium batu. Yang Apakah Tuhan bisa berubah menjadi makhluk? kami bahkan Tuhan bisa berinkarnasi. Nah, Bang Tuhan Suma. bisa berinkarnasi artinya Tuhan bisa berubah menjadi makhluk. Betul? Itu Bang Suma, silakan kumpulkan harta untuk pergi memperkaya orang Arab sana. Ente tadi mengatakan Tuhan kami berubah menjadi batu. Tuhan ente punya batu jakar 2. Jadi Kalau mau diskusi, lanjut. Tuhan di dalam ajaran Kristen menjadi manusia, menjadi tangan, menjadi kaki manusia, menjadi lambung manusia, dan juga menjadi batu zakar manusia. Betul? Tuhanmu berinkarnasi menjadi manusia. Dengan kata lain, Tuhanmu berinkarnasi menjadi makhluk yang berbiji zakar. Mampus. Masih mau kau datang besok? Mau kau datang besok. Udah, saudara diam. Tolong yang menyesatkan open mic. Apakah di dalam Yesaya 55 nomor 11 ini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yang mana yang Yesus di sini? Mulut Itu firman. atau firman? Udah, jatamu udah. Udah, sudah. Jatamu sudah. Oke, Otak- Bang. Ya, duduk santai, dengarkan yang menyesatkan ini ngomong. Saya Silakan. Yesaya 55 masih nomor tertarik, 11, ya. demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus di sini di mana? Sebetulnya saya masih tertarik tentang bahas firman tadi. Akan Nah, tetapi ini firman, ini masih bahasan firman ini. Kok ya, kamu nggak nyampe-nyampe? konteksnya Yesaya tadi. Akan Yesaya tetapi saya- 55 nomor 11, Iya, akan demikianlah tetapi firmanku yang keluar dari mulutku. Saya ingin tahu, Yesus di sini yang mana? Yang mulut atau yang firman? Oke, Anda tanya Yesus ya. Yesus dan firman ya. Lah itu kan Tuhanmu kan? Katanya Ya, firman yang itu menjadi dinyatakan- manusia. Nah sekarang saya ngambil Yesaya 55:11. Demikianlah firmanku, dabar, yang keluar Oke. dari mulutku. Fi atau pi atau p. Nah sekarang yang mana yang Yesus di sini? Oke, Firman Anda yang keluar dari mulut Tuhan atau mulut Tuhan? Yang mana yang Yesus? Pertanyaannya kok banyak ngalor ngidulnya ya. Jawabannya ini butuh panjang apa pendek nanti? Lebih panjang Pertanyaan saya yang mana Oke, yang ya, Yesus? Firman Pertanyaannya yang saja keluar, Anda sudah hey. Yang mana yang Yesus? Pertanyaannya Firman, sudah- yang mana yang Ya, Yesus? pertanyaan simpel Firman, saja. yang mana yang Yesus di sini? Ah, ya. Firman yang keluar dari mulut atau mulut sebagai tempat keluarnya firman? Yang mana yang Yesus? Oke ya, Anda mempertanyakan Yesus dan firman yang dinyatakan di dalam Yesaya. Dari mulutku ya kan, di mana ada Yesus? Yesus itu sesungguhnya yang saya jelaskan di awal, itu nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi Bahlul. manusia. Tunggu. Hey. Saya tidak tanya Yesus itu nama kemanusiaan. Yang saya tanya, pada saat Tuhan mengatakan dirinya firmanku yang keluar dari mulutku. Ini Tuhan pencipta langit dan bumi nih yang berkata. Saya tanya Yesus itu siapa di situ? Firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus atau yang mulut mengatakan, Tuhan? yang berfirman kepada Musa, yang berfirman kepada Adam, yang menciptakan langit dan bumi, itu hakikat keilahian Yesus itu sedang berbicara melalui apa? Oke. Melalui firman-Nya. Makanya saya bertanya. Makanya saya menjawab bertanya, dulu. kenapa kamu tidak pede ketika saya Saya tanya? menjawab dulu pertanyaan Anda, Demikianlah makan waktu firmanku setengah jam. yang keluar dari mulutku.
mulutku. Yang saya tanya, tidak- Yesus ini yang mana? Firmankah Yesus itu di atau situ mulut? adanya itu hakikat keilahian Yesus yang berfirman kepada Abraham, kepada Adam, Oke. yang menciptakan langit dan bumi. Oke. Oke. Hakikat Nah, keilahian maka Yesus muncul itu adalah pertanyaan. firman Allah. Maka muncul pertanyaan. Waduh. Kalau begitu, Pertanyaannya setengah jam, yang mana jawabannya yang 5 detik. Yesus? Firman yang keluar dari mulutkah? Atau mulut yang berkata itukah Yesus? Yang mana? Pertanyaannya setengah jam. Tapi Karena kamu kamu mengatakan Yesus itu Di adalah mana-mana hakikat Anda pencipta. takut berdiskusi dengan saya. Entah Hakikat kenapa begitu. Yesus itu adalah pencipta. Kalau Yesus itu hakikatnya pencipta, saya tanya, Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus di sini yang mana? Firman yang keluar dari mulut atau mulut yang mengeluarkan firman? Yang mana yang Yesus di situ? Lul. Hakikat keilahian Yesus sejak kekal sampai kekal. Kemanusiaan Nenek sang firman yang Mukiper, bernama Yesus yang belum saya beres. tanya, kalau Yesus itu Kemanusiaan punya hakikat Yesus. keilahian, pertanyaan saya lol, ya, demikianlah Kemanusiaan sang firmanku firman itu yang belum lahir, keluar Lol. dari mulutku. Yesus di sini yang mana lol? Firman yang Yesus keluar di situ dari yang mulut hakikat atau keilahian, mulut Lol. yang mengeluarkan firman? Yesus di Mulut sini yang yang apa mana? Yesus di situ adalah hakikat keilahiannya yang mengatakan Nenek firman tersebut. Mukiper, yang saya tanya lul, yang berfirmankah atau firman yang keluarkah yang berfirman Yesus? itu, yang Ah. berfirman itu Oke, adalah hakikat berarti- keilahian Yesus. Oke, 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 oke. Melalui Oke, berfirman. oke, lol, dengarkan lol. Anda di Berarti mana-mana kamu kalau diskusi mengatakan dengan lol, saya, selalu Lol. Anda kepanasan. berarti kamu mengatakan kalau yang menjadi manusia itu adalah mulut Diskusi Tuhan. yang rapi, Betul? Diskusi yang rapi ya, jangan celotek kayak anak kecil. Makanya kalau ditanya itu yang masuk akal. Makanya ketika dijawab kamu itu menjawab di mana demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Saya tanya, yang mana yang Yesus di situ? Kamu mengatakan yang mulut. Berarti yang menjadi Yesus daging itu mulutnya Tuhan. Betul? Lol. Jawab lol. Yang menjadi Yesus ini mulutnya Tuhan. Terus siapa? Yang menjadi Yesus ini mulutnya Tuhan. Mulut dari kemanusiaan firman Allah yang bernama Yesus yang turun menjadi manusia yang bernama Yesus. Saya tanya, yang menjadi manusia Yesus yang kamu tuhankan itu, Tuhan itu tetap mulutnya pada esensi Tuhan. sebagai penguasa yang bersifat goib. Dol. mulutnya Tuhan yang menjadi Yesus atau firman yang keluar dari mulutnya Tuhan yang menjadi Tuhan Yesus? punya mulut? Saya tanya Anda, kapan Tuhan punya mulut? Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah Iya. firmanku yang keluar dari mulutku. Oke. Di situ Anda membayangkan mulut Tuhan itu, mulutnya itu bersifat. Ya terserah. Makanya, ketika Anda tidak Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Pertanyaannya, yang mana yang menjadi Yesus? sebelum Anda Mulut bertanya, Tuhan Anda harus atau pahami dulu. firman yang keluar dari mulut Tuhan? Yang mana yang apakah menjadi yang Anda Yesus? paham di situ itu mulut secara ilahi apa mulut secara fisik? Anda harus tahu dulu itu. illa billah. Jangan-jangan Anda susahnya membayangkan seperti mulut Anda. pemakan babi ini menyembunyikan kebenaran, padahal dia tahu sebenarnya pertanyaan saya, dia ngerti sebenarnya, tapi dia malu. Kenapa? Karena sejatinya bukan mulut Tuhan yang menjadi Yesus, tapi yang menjadi Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah yang menjadi Yesus. Tapi karena dia malu, dia mutar-mutar. Apakah mulut di situ mulut seperti manusia? Bukankah di dalam keyakinanmu manusia itu serupa dengan Tuhan kucluk balau mate? Hah? Kenapa kau lagi bertanya? Disinilah Allahumma mati.
Kenapa Ah, kamu ya. bertanya, kayak mulut yang dimaksud di situ sama seperti mulut Tuhan? Bukankah dalam konsep paganmu itu mengatakan Tuhan serupa dengan manusia, Kuclo? Pagan diciptakan oleh siapa? Saya tanya kamu. Itu lari-lari kemana? Udah, kau turun. Turun. Pergi ke gereja sana. Kau di sana, kau Takut. cebok pakai air 1 sendok. Udah, kau turun. Otak dekat dari kepala, dari mulut, tapi nggak paham-paham. Dasar bahlul. Sok tahu. Sebenarnya itu dia tahu pertanyaan. Kalau dia Tahu, ngerti dia. Halo Bang Suma. Entar dulu bro. Kalau dia Iya. jawab jujur, artinya apa? Yesus diciptakan dengan Bapak berfirman. Kalau dia jawab jujur loh ya. Nah, untuk menghindari itu ya diputar-putar lah, hakikat lah, apalah gitu loh intinya. Saya bacakan dalil ya. Saya bacakan dalil untuk kalian ya. Mazmur 33 nomor 9. Ya. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Oke? Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Yang menjadi dan yang ada, ini adalah ciptaan. Yang mana keberadaannya diawali dengan Tuhan berfirman. Tuhan berfirman melalui kehendaknya. Kehendaknya kemudian Yesaya 55 nomor 11 melalui mulut. Mulut di sini tidak serupa dengan mulutmu. Mulut Tuhan tidak serupa dengan mulut manusia. Ini hanya penjelasan Tuhan bahwa sumber firman itu ada pada diri Tuhan, disebut al-kalam, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Nah sekarang kebingungan demi kebingungan ya dipanen oleh orang Kristen karena Kristen mengatakan firman menjadi manusia. Ketika diperhadapkan dengan Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, yang mana yang Yesus di sini? Yang memberi perintahkah atau suara yang keluar dari mulut Tuhan? Yang mana yang Yesus? Bingung. Mutar kemana-mana. Ini kitab yang Anda genggam setiap hari. Berbicara mengenai konsep ketuhanan. Kok malah nggak nyampe otaknya? Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebelum yang aku perintahkan itu tercipta. Ada. Sesuai dengan instruksi. Misalnya, dalam aspek kecil, skala manusia. Bang Handi berkata, aku ingin pasar Senen beli ikan. Dinarasikan kemudian, pada mulanya adalah perkataan itu bersama-sama dengan Bang Handi. Dan perkataan itu adalah Bang Handi. Tak ada masalah kan? Perkataan keluar dari mulut Bang Handi, aku ingin ke pasar Senen beli sepatu atau beli ikan. Ikan pada mulanya adalah perkataan. Perkataan yang tadinya bersama dengan Bang Handi. Terlontar keluar perkataan itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi ikan ini pada mulanya adalah Bang Handi. Bukan ikan ini adalah Bang Handi. Sampai di sana sampai otaknya. Nalarnya kena. Masakan Tuhan menjadi manusia? Masakan mulut Tuhan menjadi manusia? Kalau mulut Tuhan menjadi manusia, berarti sifat berkata-kata Tuhan sudah terbatas karena sifat kemaha berkataan Tuhan ini menjadi makhluk yang tidak mampu berkata-kata. Yesus mengatakan, Yohanes 12:49, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu, mana sifat mulut tadi? Mana sifat berkehendak tadi? Mana sifat berkata-kata tadi? Yang tadinya gagah berani. Dia memberi perintah maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mana perintah itu? Mana kejagoannya tadi? Hilang. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Katanya Anda adalah sang firman. Katanya Anda ini adalah mulut Tuhan yang menjadi manusia. Sifat keberkataan Tuhan itu yang menjadi manusia katanya. Harusnya Anda bebas. Tralalalala, tralalalala, trilalalala. Aku berkata apa saja, pasti semua terjadi. Mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan.
Berarti Yesus ini bukan mulut Tuhan, Yesus ini bukan firman Tuhan. Yesus ini manusia yang pada mulanya adalah firman. Itu baru cocok. Susah kali teman-teman, ya. Jadi jangan lagi ada murtad, ya. Jangan ada lagi murtad karena Yesus itu bukan firman. Yesus itu makhluk 100%, manusia 100%, anak manusia 100%, cucu manusia 100%, sepupu manusia 100%, paman manusia 100%. Jangan Anda sembah, jangan Anda berpaling dari Islam, jangan Anda murtad hanya gara-gara Indomie. Paham? Karena Yesus itu bukan firman. Yesus itu makhluk ciptaan Tuhan yang berasal dari perkataan Tuhan. Camkan itu. Ya, silakan Gilbert Boy. Ada yang mau disampaikan? Gilbert Boy? Iya, halo. Ya, silakan. Ya, lanjut. Anda dari kekristenan atau Islam, Pak Gilbert? Saya Islam. Oh, Saya subhanallah. fans berat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. fans berat Bang Suma. Oh, fans Sehat berat ya? selalu, Bang. Iya, Sehat iya. selalu, Bang. Alhamdulillah, makasih abangku. Sehat selalu, Bang. Kami Baik. di belakang Abang. Baik, saya di depan, Bang. Saya di depan. Abang di belakang, saya di Oh, depan, Bang ya. oke. Nggak usah takut, Bang. Siap, Mm. siap. Baik. Silakan Oke. Mr. HT. Apa yang mau disampaikan tadi Mr. HT? Mau diteruskan lagi atau gimana? Yang disampaikan itu merupakan bentuk takia yang berusaha membuat Ini orang. ya. Iya Bang Suma. Jelas Alhamdulillah. mulanya adalah firman, sang firman, dan firman sang firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Oke. Siapa yang menciptakan tubuhnya Yesus? Yang menciptakan tubuhnya Yesus, dia lahir dari perawan Maria. Mulai tumit yang dipakai bicara. Mulut Anda dengan otak itu kan jaraknya cuma berapa senti. Kenapa sih nggak mau connect kerjasama dulu gitu baru bersuara? Kenapa? Yang menciptakan jasadnya Yesus itu siapa? Yesus. Yesus yang menciptakan jasadnya. Bang Suma, dia itu dalam rangka penyelamatan Bang Suma. Saya tidak tanya doktrin. Yang saya tanya logika sehat Anda. Yang menciptakan embrio di dalam tubuh Yesus, Maria itu dalam rahimnya itu siapa yang ciptakan? Yesus. Ini Bang Suma, sang firman itu adalah sang pencipta dan dia telah datang Betul. menjadi Saya manusia. tidak sedang tanya sang firmannya. Yang saya tanya ini ciptaannya berupa daging. Yang ciptaannya itu adalah Bang Suma yang fana. Siapa yang menciptakan dagingnya Yesus? Jawab. Dia lahir dari perawan Maria, Bang. Saya tidak tanya lahir di mana. Mau dia lahir di kandang sapi, kandang ayam, kandang tikus, saya nggak tanya. Yang saya tanya, siapa yang menciptakan dagingnya Yesus? Dia lahir dari anak perawan Maria. Saya tidak tanya dia lahir di mana, lahir dari apa. Yang saya tanya, siapa yang menciptakan dagingnya Yesus? Yang Bible katakan itu dia dikandung dari seorang perawan. Nah.